Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan Indua TV di kandangnya Mas Agung. Tapi sebelum ngomong kandang nih, yang paling bikin menarik ini nih, pembuatan gula ini ya. Iya Mas. Ini gula apa, Gung? Gula sawit, nira sawit. Nira sawit. Nira sawit Mas. Sudah berapa tahun kamu ternak dan ini? 1 tahun setengah, hampir 2 tahun Mas. Lama kambingnya apa lama niranya? Kalau niranya dulu baru jadi kambing. Jadi kambing itu hasil dari ini? Iya, kambing ditabungin? Sedikit Mas. Weh, keren, mantap. Wih, hasil dari jualan nira langsung untungnya buat beli kambing. Iya. Kalau kayak gitu untungnya double setelah itu? Ya, celengan lah Mas kambingnya Mas. Celengan ya? Iya. Kalau ini kan untuk hariannya. Ini gulanya nih. Ini siapa telepon? Gula. Ini gula. Gung, 1 kilo berapa, Gung? 11.000 Mas sekarang Mas. Berapa? 11.000 ya. Nih gulanya nih. Gula aren manis nggak sih? Halo ya? Bos. Halo. Ya. Manis banget. Gulanya manis banget. Iya. Pertama lo timbunan. Enggak apal. Aku cenek enek tamu iki, enek N2 TV dolan ngomajek ngerekam iki. Sing ngevlog. Oke. Ya. Kita lihat. Ini produksi per hari dapat berapa kilo? Kalau hari ini karena ini tumbangannya agak banyak, sekitar kurang lebih 2 kintal, Mas. 2 kintal. 1 hari. Ini sudah ada yang ngambil? Atau Sudah kontrak, kita udah kontrak. Udah dikontrak. Kontrak sama Unilever langsung. Unilever? Iya. Wih, Unilever. Ya Unilever. Itu depan juga tadi gula. Depan? Iya, tadi gula itu. Dari Jambi itu, Mas. Oh, alah. Ini kambing manis lah kalau orang bilang. Ini kandangnya lewat mana ini kalau saya naik? Bisa lewat yang sini, semi umbarannya bisa sini. Lewat kandang umbaran? Iya. Masuk ya? Nggak apa-apa Mas. Coba masuknya lewat. Naik Mas. Naik. Biasa. Weh, dan kalau nggak naik nggak puas saya soalnya ini. Naik. Ada kandang koloni, ada kandang individu. Ini maksudnya gimana? Kalau ini kan khusus yang ambil tua atau Mas, ini ambil tua. Nanti kalau sudah beranak baru kita lepas lagi di sini. Nah itu khusus kambing bertanduk. Kalau tanduk itu kalau dilepas yang nggak bertanduk kan pasti kalah. Makanya ini khusus yang bertanduk semua. Ini yang bertanduk? Iya. Kalau yang bertanduk digini ikan? Iya. Jadi, karena galak? Satu galak. Cuman kalau yang rata-rata kalau bertanduk digabungkan dengan yang nggak bertanduk kalah. Oh gitu? Iya. Kamu sudah memperhatikan perilaku ini sudah berapa bulan kok bisa beda? Waktu dulu kan Mamas juga breeding lama. Jadi memang dari dulu ya kayak gini warisan keluarganya. Warisan keluarga. Asal yang tanduk dengan bertanduk, yang tidak bertanduk gitu. Jangan dicampur. Nah, kalau berkaitan peranaan bagus yang mana? Kalau saya lebih suka yang rambon murni, ini rambon murni, lebih suka rambon murni. Ya kayak gini ya? Ya, tuh rambon nih. Rambon asli. Ini rambon. Apa kelebihannya, Gong? Dari pengalamanmu? Kapuran pasti bagus Mas, kapurannya Mas. Ini contohnya rambon nih. Asli? Iya. Ini kan yang rambon asli. Kalau orang dulu bilang katanya apa ya? Bligon apa? Bukan. Apa ya? Ya Rambon. Ya rambon. Bligon ya. Beda sendiri lagi. Ini pokoknya kulitan tebel ini. Kulitan tebel bagus banget. Ya. Kalau itu kan udah nggak tahu genetiknya turunan berapa, makanya kulitannya kalau orang tipis. Ngomong Jawa randuan. Iya. Nggak seneng. Nggak seneng ya Jawa randuan. Dia kulit tipis terus agak gepeng ya. Iya. Ini bandotnya malah kalau saya ini rambon kacang kalau saya bilang nih. Rambon kacang. Iya. Berarti daging akeh. Kita ngambilnya hanya untuk di kulitnya saja, kulitnya tebal. Kulitnya tebal. Sama kan lihat indukannya ini indukan cetak atau bukan. Kalau dia dikawin dengan kambing hitam anaknya tetap putih, berarti secara karakter fisiknya itu nggak ngikutin jantannya. Jadi jantannya itu nggak ngaruh sebenarnya. Tinggal ngambil karakternya aja kayak kulitnya tebal atau enggak kayak gitu. Ini namanya babon cetak. Iya. Kalau babon turun. Kalau babon turun itu misalnya nih kayak kambing ini hitam ya. Anaknya tadi putih, nggak ada hitamnya sama sekali. Padahal indukannya jantannya hitam. Harusnya kan harus ada hitam sedikit.
Malah putih semua? Malah putih semua. Itu ngikuti siapa? Ngikutin jantannya. Kayak ini nih. Ini kambingnya putih ya, warna hitam. Indukannya hitam. Indukannya Rambon. Iya. Anaknya malah kayak gini. Ini anaknya. Ini namanya babon turun. Iya, babon turun. Ini namanya babon turun. Iya. Ngikuti pejantannya. Iya, ngikutin jantannya. Bagus cetak atau turun? Tergantung sih Mas. Kalau aku tergantung sukaan orangnya sih. Kalau kita punya jantan yang bagus, cari indukannya turunan. Artinya yang nurunin dari si jantannya. Kalau kita suka sama indukannya, ya cari yang indukan cetak itu. Nah, untuk membedakan indukan cetak dengan turun, kalau kita belinya kosongan gimana? Kalau itu agak susah sih, minimal kita harus Satu periode? Satu periode dulu. Sama yang terpenting itu lihat kapuran Mas. Kapuran, gimana? Ya, kantong susunya, nih jenis kantong susu kayak ini nih. Agak nyabang gini dah, nggak terlalu panjang dia. Kayak gimana? Nyabang gini. Nggak lurus? Nggak. Ini kan nyabang nih. Nah, Ini bedanya nyabang. Lurus dengan nyabang? Kandungan susunya, kantongan susu lebih besar. Dan rata-rata di anaknya bagus. Beda kayak nih, kambing yang katanya PE lokal itu, kan susunya besar itu, panjang. Anaknya jelek nih anaknya nih. Nih. Mana? Ini nih. Kan nggak masuk akal ini. Ini? Iya. Ini beli 2 hari beranak. Ambil dari Om Yudi di bakery. Ini udah berapa hari di sini? Ini sekitar yang putih ini kurang lebih di sini ya seumuran anak itulah, orang ambil hari Jumat, hari Minggu beranak. Oh, berarti belum ada 1 bulan? Lebih 1 bulan. Yang itulah. Kalau yang ini kan anak kambing ini, yang itu. Babon gede kayak gini, anaknya cepet gede atau gimana? Kalau anak itu lebih kepada kapurannya sih kalau saya. Tergantung susunya sama nutrisi makanannya. Kalau di sini mah makanannya cuma nonggok fermentasi sama, karena saya punya gula ya, jadi tiap hari makan gula loh sini. Wih, gula? Iya. Limbah gulanya. Edan po? Iya, itu limbah gula. Onggok tuh full limbah gula. Hampir kalau onggok saya buat 30% kadar gulanya untuk makanan, nutrisinya. Kalau onggok kan nggak ada gizinya sama sekali. Jadi limbah gulanya? Iya, gulanya, limbahnya. Gula itu ada limbahnya di mana? Ada. Itu kan kalau setelah cetak itu kan pasti ada keraknya toh Mas. Bisa kasih air, rebus. Lama-lama menyusut itu kan kayak molase lah kalau orang bilang itu. Jadi kayak gitu. Limbah itu nggak dijual sama kamu? Nggak lah, kalau orang minta tak kasihkan saja kalau di sini. Kalau untuk lingkungan tak kasih Nah, kalau orang jauh? Kalau mau main ya silakan. Yang penting badrigen. Kalau nggak badrigen ya gimana, badrigen saya juga kepake. Oh, limbahnya Mas. Air ya? Air gula itulah Mas. Oh, gitu. bukan tepung, bukan? Bukan. Ini anakan Rambonan tadi? Iya, anakan Rambonan. Usia? Ini usia 3 bulan. 3 bulan belum ada malah nih Mas. Hebat berarti ini. Iya, karena satu indukan sebesar itu anaknya cuma 1 nih. Hebat berarti kapurannya ya? Iya, kapuran. Terus kalau yang ini? Yang ini usia kurang lebih baru 2 bulan belum ada. 2 bulanan lah ini yang ini. Kalau ini baru 1 minggu ini yang kecil. Jauh ya dengan ini ya? Jauh. Padahal indukannya itu yang PE lokal. Ya. Anaknya padahal cuma 1. 2, yang satunya mati pas zaman musim. Kan kemarin sempat ada musim mencret mati tuh. Ya, itu termasuk kena imbasnya. Oh, kena imbasnya. Iya. Ini yang susu apa ini? Kapuran susu apa? Ini yang kalau saya bilang susu Y itulah. Oh, ya. Yang bagus. Iya. Anaknya kayak gini ya. Ini anak jantan semua 2. Berarti ini babon cetak ya? Iya. Ini babon cetak. Iya. Nurun babonnya. Nurun babonnya, kulitannya nurun babonnya. Ini kalau ini. Oh, ini mau lahiran apa nyusu? Ini masih nyusu nih Mas. Ini kambing-kambing yang saya datang agak-agak sakit lah kalau dari petani itu. Wih, ya beli ini murah tak, Gong? Gak juga lah Mas. Hah? Sama aja ukur kita mah nggak belian. Ya harga standarnya aja. Saya curiga ini, Gong. Kamu apa namanya? Kok beli dari petani ini, kamu sering beli dari petani terus dijual apa gimana? Enggak, kalau emang kadang ada beli dari petani, kadang ada beli dari kawan. Yang sering beli itu dari bakery sana, tempat Mas Yudi itu. Ada kambing murah sini, ya udah buat sini ya. Kita tampung dulu, kalau laku ya saya jual, kalau nggak laku ya
biarin aja. Orang kita kan cari untung toh. Ha-ha. Kita beli kambing kurus, gemuk, kita jual. Kita beli kambing bunting, beranak, kira-kira kita nggak mau besarkan, jual babon anak, gitu aja kalau saya. Terus kalau babonnya bagus, anaknya jelek, kamu apain? Saya jual juga, Mas. Kalau saya tuh maunya babonnya bagus, anaknya bagus. Gitu. Ya kalau namanya kita breeding. Kalau breeding kalau nggak sesuai dengan angan-angan kita buat apa? Jual rugi atau jual untung itu? Nggak, pasti jual untung. Nggak ada yang jual rugi. Karena kan kita selama ngopeninnya tetap ngasih makan toh. Makan kita rata-rata beli saya juga. Beli. Iya, onggoan beli, Mas. Kalau ramban sih nggak beli kalau daerah sini sih. Sering kan petani kalau jual itu apalagi kepepet kan ya? Jual rugi. Jual rugi toh. Kalau saya nggak. Kalau jual ya minimal harus dapat tumpangan. Harus ada tumpangan. Ya gimana? Kalau kecuali harus ada gantinya. Kira-kira gantinya lebih bagus, harganya lebih ukur, nggak apa-apa kita. Ada salah satu kita korbankan. Kalau saya bilang itu istilahnya subsidi silang lah bahasanya. Satu kita kalahkan, satu kita menang. Gitu. Jas. Ini di sini selain limbah apa gula merah, onggok, terus daun singkong, apalagi di sini? Hijauan, Mas. Rumput. Iya. Kamu wajib tetap ngarit. Saya punya bak pakan ada setengah hektar di belakang rumah Mbak itu. Nggak jauh dari sini. Lumayan di 1 kiloan lah. Apa bang pakannya? Ya, singkong aja kita. Singkong tanam agak. Biasanya kalau saya itu bonggol itu nggak saya rumpuk, saya lotari semua. Rabuk yang kuat pakai cemendil kita ini. Tumbuh nanti sembari membersihkan rumput sama itu kan untuk pakan juga. Singkong kita tetap bagus daripada tumbuh rumput kan tumbuh terbusan itu aja. Oh gitu Iya. triknya kamu. Jadi bongkol itu sebar, lotari, nggak usah disemprot kan tumbuh. Tumbuh berbarengan, bukan tumbuh suket malah tumbuh singkong, daun singkong itu. Tiap hari kita jebutin buat pakan. Jadi Seperempat itu bisa 1 bulan, Mas. ngarit. Iya. Untuk babon berapa di sini nih? 21-an. Peh. 1 bulan nggak kemana-mana? Enggak. Nah sekarang kalau musim kemarau, apa juga masih tumbuhnya bagus? Kalau musim kemarau ini ya yang tanaman aslinya kan masih ada singkongnya. Ya kita ambilin yang 2 dulu, yang 3 sisakan 1. Kalau saya kan siklusnya nggak bareng. Jadi yang seperempat tanam duluan, yang seperempat nanti nyusul 2 bulan. Jadi yang ini habis, yang 1 mulai. Jadi nggak habis. Oh, skemanya gitu. Iya. Musim kemarau, emang daun nggak rontok? Tetap rontok. Cuman ya masih ada lah. Masih ada. Masih ada. Atau juga kadang disambung pakai ya kadang pakai susu apa itu? Profat apa itu? Campurin onggok, campurin gula, saya fermentasi dulu, setelah 1 bulan baru kasih makan. Gitu. Iya. Untuk tambahan nutrisinya. Kalau onggok-onggok aja kan ya kayak kita makan ampas lama kayak gitulah. Tapi intinya kalau di breeding itu kan kalau yang saya ambil itu kan anakannya. Jadi indukannya biar standar saja kalau saya. Tidak terlalu gemuk. Tidak terlalu gemuk. Karena rata-rata kalau saya perhatikan kambing gemuk itu malah susah birahinya. Cocok, saya sepakat itu. Iya, susah birahinya. Jadi masalah gemukan setelah dia beranak, kita gemukan bareng anaknya. Nanti ketika anaknya udah mau saatnya sapi, kita kurangin makannya dulu. Pakai terus saya suntik force medicine itu yang obat cacing itu. 2-3 hari dia birahi. Oh gitu. Iya. Yang obat kutu itu. 2-3 hari birahi. Yang saya perhatikan seperti itu. Ini kalau udah yang di sebelah sini sudah kategori uji seleksi lah, Mas, lolos sebelah sini. Yang di kotaan ini? Ya, di kotaan. Berarti yang koloni masih? Yang di koloni ini masih saya perhatikan. Pemantauan? Iya. Berapa bulan kamu pantau, terus itu anaknya kamu jual, babonnya kamu jual? Kalau ini sudah pasti saya jual, Mas. 1, 2, 3 ini sudah pasti saya jual. Babon 1, 2, 3 itu jual pasti? Iya, pasti saya jual. Kamu jual berapa segini nih? Kalau ini kan ya paling sekisaran antara 16-17an ini. 16-17? Iya. Berarti standar umum ya? Iya, standar umum. Jadi petani di sini ya nggak kalah-kalah nemen ya? Iya. Kalau saya yang kalau biasa sudah ngambil di Belante, ya kita tahu lah kita beli berapa. Yang penting kalau kita sudah dapat anakan, kalau bilang trading itu ya sudah dapat ya. Kalau mereka bisa jual ya silakan, kalau nggak bisa jual ya jangan. Kamu jual terpisah dengan anak ya? Iya. Lebih untung ya? Sebenarnya kalau anaknya udah layak sapi, mending dipisah. Cuman kalau belum saatnya ya
Ya jual induk sama anaknya gitu Jual aja. induk sama anaknya. Wih, ini babon kayak gini. Ini termasuk kulitan tebel toh ini? Iya. Ini masih mau coba ini. Kalau saya bilang ini kan Rambon Kacang. Rambon Kacang, Iya. dari posturnya kelihatan, Iya. wajahnya kelihatan ya. Iya. Tapi saya gomun loh, yang namanya Rambon, kok pasti kulitannya tebel, jarang bisa kurus. Iya. Nah itu. Kalau saya suka kan lebih kepada efisiennya sih. Kalau kacang itu tak perhatikan tetangga itu punya situ. 1 tahun tuh bisa kayaknya bisa 3 kali kayaknya dia. 1 tahun? Iya. Tiga kali lebih cepat secara produksinya. Dia karena nggak sampai lama kayak Iya. masa kehamilannya nggak sama Iya. dengan yang ini. Iya. Terus birahinya biasanya lebih cepat. Iya. Ya inilah. Itu tetangga juga ya cepet banget. Cepet banget. Agak iri saya malah. Iri. Tapi kan sering kalah di harga toh. Ya. Cuman kalau saya sebenarnya menyiasatinya ya nggak kalah juga. Kalau kita jualnya sapi lepas ya nggak kalah. Pasti ketemu mahal ya. Iya. Karena kalau dia kalah itu kan kambing usia sekian, ukuran baru sekian. Terus tinggi badan kalah. Kalau sapi itu kan rata-rata kambing sama, Mas. Jual sapian gitu aja kan. Jual sapian. Iya. Tadi di pasar pun mereka kadang-kadang orang belum bisa memperhatikan mana kacang mana enggak. Kalau yang model Rambon Kacang kayak gini. Kecuali Rambon murni, kacang murni itu lah kan, telinganya kelihatan. Jepaplang. Jepaplang. Enak jual sapian ya, lebih menguntungkan daripada dibesarkan. Iya. Keuntungannya nambahnya sedikit-sedikit. Ya makanya itu kita harus apa ya kalau saya bilang, tujuan kita harus jelas dulu motivasinya. Kita nih breeding itu mau anakannya kita mau pengemukan atau hanya untuk sekedar trading aja. Gitu. Kalau saya ini kambing apa ya Mas? Saya lebih suka sih Mas. Saya bilang nih karena kegiatan di sini jenuh. Di gula gimana? Kalau di gula itu kan banyak waktu nganggurnya. Jenuh. Jadi sembari nunggu gula, ya bersih-bersih makanin kambing. Jadi ngisi waktu luang. Kalau malam itu ada kegiatan lah. Jadi kalau ketiduran ada yang bangunin kambingnya gitu. Ini dikasih makan sehari berapa kali? 3 kali. Sore habis maghrib itu jam 7-an biasanya saya. Nanti malam jam 12. Saya mau tidur dia kasih makan. Jam 12 malam? Ya karena saya belum tidur jam 12 malam. Kan jagain gula jam 12-an. Jadi pagi, siang, sore dia nggak makan? Oh pagi makan, berarti 4 kali. Pagi, saya bangun saya makan. Wah berarti ya nggak boleh kurus, nggak boleh berhenti makan ini? Iya. Pokoknya pagi, sore, habis maghrib, malam. Kalau kawan-kawan bilang nih kambing saya bisu kalau. Walaupun banyak orang main ke sini kalau belum saatnya makan dia nggak mungkin bunyi kambing ini. Nggak ada yang cerewet. Ya. Ini kan nggak ada yang bunyi kan? Karena sudah selesai makan. Tapi sebenarnya kambing cerewet itu cenderung lapar apa cenderung memang kebiasaan atau maksudnya watak? Kebiasaan sih Mas. Apa ya kalau saya bilang kalau kita nih chemistry-nya nggak dapat sama kambing kalau saya bilang. Chemistry-nya? Iya, karena kambing ini kan faktor kebiasaan. Kalau kita kebiasaan sering dijumpain, istilahnya sering dijagain lah. Kan kayak nggak asing sama orang. Orang masuk kalau memang bukan yang ngasih makan, dia nggak mungkin teriak-teriak. Dia kalau nggak saatnya makan juga nggak teriak. Cuman kalau kambing ditaruh rumah agak jauh, kita nengoknya aja kalau pas kasih makan. Ya, orang lewat ya bengok-bengok Mas. Kalau kayak gini kasih makan teriak, itu faktornya apa? Kalau kasih makan teriak itu setahu saya makanannya kurang banyak loh Mas. Kurang banyak? Iya, kurang banyak. Berarti memang harus jangan irit-iritan. Iya, jangan irit makan. Kalau saya lebih baik kan bisa dicek sih. Kambing satu kan rata-rata 1 kilo nih habis makan. Jadi kalau satu bak besar itu, ini kan untuk kambing yang sebelah sini sekitar 12 ekoran, ya kira-kira 12 kilo. Nanti dicampurin sama selase daun singkong itu, tambahin air gula campur, udah kasih makan, kayak gitu rasanya. Kira-kira saja lah kita kan bisa punya ukurannya masing-masing. Keren. Mas, makasih ngobrolnya. Ini menurut saya cukup cerdas, analisanya cerdas. Cara bernaknya cerdas, cara memilih kambingnya juga
bagus, cara jualnya bagus. Kalau di beliau ngomong trading gitu kan, coba-coba, artinya spekulasi, ya kan, main seperti ini seperti itu, tapi keuntungannya luar biasa. Ini yang sudah mengalami seleksi, ini kambing bagus-bagus, yang sudah seleksi, yang kayak gini nih pasti nggak dijual aku, delay itu kan. Kalau diminta itu kadang-kadang susah. Kalau udah ngerti, udah paham kambingnya bagus-bagus yang mana, yang jelek mana, pasti nggak mau, yang bagus diambil. Untuk semua pecinta hewan Indua TV, belajar dan berkaca dari seluruh peternak yang saya kunjungi. Terima kasih, salam arit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.